Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kalian tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan bahasa teks prosedur. Baik, kita langsung ke materi ya. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah, yang keempat penutup. Namun, bahan dan alat itu tidak semua prosedur membutuhkannya. Jadi ini bisa ada, bisa juga tidak. Bagian penutup pun juga begitu. Terkadang kita menemukan ada yang dalam teks prosedur itu ada yang tidak menggunakan penutup gitu ya. Jadi inti dari teks prosedur itu hanya ada dua bagian. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah. Cuma ini yang lengkapnya, jadi 4. Strukturnya lengkap itu 4. Tapi inti yang harus ada yaitu tujuan dan langkah. Baik, lanjut. Ciri bagian struktur tujuan. Dalam struktur tujuan di situ bisa berupa pengantar yang menyebutkan apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dibuat. Kemudian di situ penulis mencoba menangkap minat pembaca akan hal yang akan dilakukan. Ciri bagian struktur alat dan bahan. Bagian ini untuk melengkapi prosedur dalam membuat sesuatu. Nah, cirinya bisa berisi alat dan bahan yang diperlukan, kemudian terdapat perincian yang akurat tentang ukuran dan takarannya. Gitu. Ciri bagian struktur langkah-langkah. Berisi tahap kegiatan atau urutan kronologis baik dalam bentuk paragraf atau penomoran setiap tahapnya. Bisa berisi hal yang harus diperhatikan, berisi aturan yang harus diikuti. Ciri struktur simpulan. Intinya berupa simpulan dari semua yang dibahas di langkah-langkah itu bisa disimpulkan dalam bagian simpulan ini. Kemudian bisa berupa pernyataan untuk memotivasi orang untuk melakukan apa yang ada di dalam prosedur tadi. Bisa juga berupa komentar atau ucapan selamat menikmati misalnya. Baik, kita lanjut ke menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, ada kalimat perintah. Di sini Ibu contohkan ada kalimat yang dalam bentuk pernyataan dan dalam bentuk kalimat perintah. Dalam bentuk pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, yang sering ada dalam teks prosedur adalah kalimat perintah seperti ini. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kemudian ada penggunaan kalimat pasif. Jadi kalimat itu sebenarnya ada dua, kalimat pasif dan kalimat aktif. Contohnya di sini, potongan harus diusahakan lurus dan menyiku dengan baik supaya hasil sempurna. Nah, kalimat aktifnya itu pasti menggunakan diusahakan, ini berubah ya. Kalau kalimat pasif itu contohnya kalimatnya begini. Kita mengusahakan membuat potongannya lurus dan menyiku dengan baik supaya hasilnya lebih sempurna. Nah, kalimatnya lebih panjang. Makanya dalam teks prosedur itu biasanya langsung menggunakan kalimat pasif. Potongan harus diusahakan lurus dan menyiku dengan baik supaya hasil sempurna. Tuh ya. Jadi ciri pasif itu pada kata kerjanya di sini, diusahakan. Menggunakan kata kerja pasif. Baik, yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Rautan tabung suara dihaluskan sampai suaranya mendekati nada yang diinginkan. Jadi ada batasannya, membuat rautannya itu dihaluskan sampai seperti apa sih? Sampai suaranya itu bisa mendekati nada yang diinginkan. Itu. Lanjut. Yang keempat, keterangan alat dan keterangan tujuan. Keterangan cara itu ditandai dengan kata hubung dengan, secara, itu.
Keterangan alat ditandai dengan kata hubung dengan, menggunakan, atau menggunakan dengan. Keterangan tujuan ditandai dengan kata untuk, supaya, dan agar. Yang kelima, kata penghubung, kata pelesapan, dan kata acuan. Dalam teks prosedur itu ada kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu atau prosedur yang satu dengan prosedur yang berikutnya. Bisa menggunakan nomor, bisa menggunakan kata hubung. Kalau tanpa nomor atau dalam bentuk paragraf, biasanya menggunakan kata hubung. Kemudian berikutnya, sekarang, setelah itu. Nah, kemudian kalau ada kata penghubung, biasanya juga ada pelesapan, penghilangan bagian tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Aduk terus hingga mengental. Nah, yang diaduk apa? Itu kan dihilangkan. Karena di kalimat sebelumnya sudah ada disebutkan, ya. Makanya di situ ada pelesapan. Kalau kata acuan itu biasanya menggunakan kata itu, kata ini, itu acuan ya. Atau tersebut, itu kata acuan. Menggunakan kalimat saran atau larangan. Ditandai dengan kata hubung, sebaiknya hindari, jangan, jika tidak, kecuali jika, atau sebaiknya. Yang terakhir, yang adanya penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Taburi, taburkan, ulangi, bersihkan, perbaiki. Itu. Ini untuk mendukung kalimat perintah, makanya ada akhiran i dan ada akhiran kan. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan dalam membuat teks prosedur. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.